Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Setowardana dari program studi Psikologi Islam Universitas Islam Raden Intan Lampung. Baik kawan-kawan, di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai jurnal yang berjudul Reliance on God as a Core Construct of Islamic Psychology, yang ditulis langsung oleh Bagher Gobari Bonab dan Ali Akbar Haddadi Khosar. Nah, jurnal ini terbit pada tahun 2011. Yang melatar belakangi jurnal ini adalah ketergantungan pada Tuhan telah dianggap sebagai tahap penting dari kemajuan spiritual dalam spiritualitas Islam menurut Sabzahari Khurasani tahun 2008. Kemudian Ibnu Al-Arabi 1972 menganggapnya sebagai tahap persiapan untuk siap melakukan perjalanan spiritual. Karena alasan inilah ketika dia menggambarkan perjalanan nokturnal atau ketika Nabi Muhammad melakukan sebuah hijrah, dia berbicara tentang ketergantungan pada Tuhan atau menggantungkan semuanya pada Tuhan. Dan dampaknya untuk persiapan perjalanan beliau. Kemudian mengandalkan Tuhan untuk merupakan salah satu strategi penanggulangan yang banyak digunakan di kalangan umat Islam dalam situasi yang sulit. Ada berbagai strategi penanggulangan agama dan spiritual yang digunakan oleh umat muslim pada saat-saat sulit. Salah satu strategi coping ini adalah yaitu dengan mengandalkan semuanya pada Tuhan atau percaya bahwasanya Tuhan bisa memberikan bantuan kepada kita, atau bisa disebut juga dengan tawakal yang dianjurkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ketergantungan pada Tuhan memiliki komponen kognitif, emosional, perilaku, dan relasional. Dalam konsep kognitif, individu memandang Tuhan sebagai penyebab urutan pertama dari peristiwa sehari-hari yang kita alami. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa seizin Tuhan. Kemudian, grand teori yang mereka pakai adalah studi empiris menunjukkan pentingnya ketergantungan pada Tuhan sebagai strategi coping dalam pengurangan kecemasan, depresi, dan pemulihan harapan. Selanjutnya adalah research method atau metode yang dipakai dalam mencari hasil dari penelitian tersebut merupakan menggunakan prosedur untuk mengoperasionalisasi konstruksi ini dengan pemanfaatan wawancara semi struktur dan ditinjau dari skala tipe Likert. Nah, kemudian conclusion atau kesimpulannya dari hasil penelitian ini didapatkan hasil dari beberapa temuan yang berkaitan dengan hubungan status kesehatan mental mahasiswa dengan derajat ketergantungan mereka pada Tuhan. Akhirnya penting ketergantungan pada Tuhan untuk pengamatan spiritualitas kita dan kesejahteraan psikologi seseorang. Nah, dari hasil analisis jurnal tersebut, di sini saya mengambil kesimpulan bahwasanya saya akan mengambil untuk mereplikasi jurnal yang ingin saya pakai, yaitu dari hasil penelitian analisis jurnal tersebut saya mengambil replikasi jurnal yang berjudul Peran Religiusitas dan Optimisme Terhadap Kesejahteraan Psikologis pada Remaja. Nah, apa yang melatar belakangi hal itu? Latar belakang dari jurnal yang akan saya gunakan adalah kesejahteraan psikologis adalah suatu kondisi psikologis individu yang sehat ditandai dengan berfungsinya dimensi psikologis positif dalam proses mencapai aktualisasi diri. Proses pengaktualisasi diri pada individu merupakan suatu potensi yang mengarah pada kesejahteraan dan kebahagiaan hidup, atau yang disebut juga dengan psychological well-being atau kesejahteraan psikologis. Dimensi psikologis positif terdiri dari 6 aspek, yaitu penerimaan diri, self-acceptance, hubungan positif dengan orang lain, positive relation with others, otonomi dan kemandirian atau autonomi,
penguasaan lingkungan environmental mastery, atau tujuan purpose in life, dan pengembangan pribadi personal growth. Ini menurut Reif 1989. Nah, kemudian grand theory yang akan saya pakai adalah dimensi psikologis positif, terdiri dari 6 aspek, yaitu penerimaan diri, self acceptance tersebut, kemudian hubungan positif dengan orang lain, positive relation with others, otonomi dan kemandirian atau autonomi, kemudian penguasaan lingkungan atau environmental mastery, kemudian tujuan hidup, purpose in life, dan pengembangan pribadi personal growth. Nah, saya mengambil teori tersebut dari Reif 1989 dan Reif 1995. Metode yang saya akan gunakan merupakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan alat ukur berupa skala. Nah, itu tadi merupakan hasil analisis jurnal internasional dan replikasi yang akan saya gunakan di penelitian kedepannya. Thank you for attention. Terima kasih kawan-kawan telah menyimak video ini. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.